Poin yang ke-24, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Tresia Ratte Alolinggi, SE MK, Master Akuntansi, anak pertama dari Bapak Insinyur Dominikus Oni Alolinggi dan Ibu Dr. Gigi Juniati Bandaso dengan Saudara Rinaldo Sandi Montolalu ST, anak pertama dari Bapak MP Teng Montolalu almarhum, dan Ibu Yasmin Tresia dilaksanakan hari Sabtu 23 November 2024 jam 9 di Gedung Gereja Katolik Paroki Santa Tresia Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 di Toraja Misliana Hotel. Keluarga Bapak Oni Alolinggi dan Ibu Juniati Bandaso mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara resepsi perkawinan anak terkasih. 2. Bapak Israel Sedan Lobo SE dengan Ibu Hanna Adelina Piung dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November pukul 10 WITA di Gedung Gereja Jemaat Philadelphia Siporano, Klasis Makale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama jam 12 siang di Gedung Gereja Toraja Jemaat Philadelphia Siporano, Klasis Makale, Jalan Poros Makale Rembon kilometer 4 di lingkungan Rano, Kelurahan Rantik, Kecamatan Makale. Bapak Israel Sedan Lobo dan Ibu Hanna Adelina Piung mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghadiri acara resepsi perkawinan tersebut. Poin 25, rapat Majelis Gereja dan Panitia Pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 22 November jam 4:30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Majelis Gereja. Diucapkan terima kasih. Poin 26, pundi 4 minggu ini diperuntukkan kepada panitia persidangan pengurus SMGT Klasis Rantepao yang akan dilaksanakan pada minggu depan dalam semua jam ibadah hari Minggu. Atas dukungan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. 27. Laporan pertanggungjawaban panitia pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan dilaksanakan pada hari Senin 18 November jam 5:30 di Gedung Gereja, sekaligus undangan kepada seluruh majelis gereja dan panitia pengucapan syukur dan peresmian gedung pelayanan Jemaat Rantepao untuk hadir dalam rapat tersebut. Tambahan ibadah rumah tangga untuk hari Kamis tanggal 21 di kelompok pelayanan 2 berada di tempat keluarga Dina Surak Saranga jam
Demikian penekanan warta jemaat. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa di rumah Tuhan, di mana kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak Indria dengan judul lagu Bapa, Ku Datang Padamu. Disilahkan. Nama Tuhan dimuliakan untuk persembahan pujian dari anak kekasih Gempi. Terpujilah Allah pemelihara hidup, sebab oleh anugerahnya sehingga hari ini kita dapat merayakan kehidupan indah dalam persekutuan. Dia yang adalah setia, terus menuntun, membimbing kepada jalan kebenaran yang diperkenankannya, sehingga umatnya semakin mengalami sukacita dan keteguhan iman dalam Kristus. Dan dengan kesadaran iman, kita merindukan persekutuan dalam sebuah refleksi
melalui tuntunan tema yang menuntun kepada kebenaran. Mari jemaat Tuhan, kita memberikan sapaan dan jabat tangan yang hangat kepada saudara-saudari di samping kiri kanan kita, sembari bersama-sama berdiri memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita melakukan pujian dengan syukur, pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermasmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersuka hatilah semua, hai umat yang mencari Tuhan, cari selalu wajahnya, kuasa iman-Nya ingatlah, hai anak-anak Abraham, leluhur umat beriman. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur bersama melalui 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalasan. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, Mulutku mencemoohkan musuhku. sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang melihat. dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, Dan di atasnya ia menaruh daratan.
langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Amin. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Kita mendengar perintah mengasihi dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati kita tunduk kepala.
Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kini dan di sini kami hadir menyatakan kerinduan akan kebenaran-Mu. Sungguh kami menyadari betapa seringnya menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kesesakan, dalam keputusasaan, seakan tanpa pengharapan. Menjalin relasi satu dengan yang lain tanpa kasih yang tulus. Sering ragu akan kepastian hidup yang sudah Engkau janjikan, sehingga tak jarang menjalani hidup kekinian kami pun berlaku seakan tanpa iman kepadamu. Seperti pemazmur menyadari bahwa jikalau Engkau, ya Allah, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sungguh kami tidak akan tahan jika Engkau membalas setimpal dengan dosa kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah mengampuni kami dari segala pelanggaran yang tidak Engkau kehendaki. Ya Roh Kudus, tuntunlah hamba-Mu hidup sesuai tuntunan kebenaran-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan salah satu ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia
setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kita mengiringi persembahan syukur kita dengan melakukan Kidung Jemaat 450 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Iya, pundi tetap dijalankan. Ada persembahan natura dari anggota jemaat yang akan kita uangkan bersama. Lana kotokon diperuntukkan untuk paduan suara gedung Persatuan Paduan Suara Jemaat Terantepau yang akan mengikuti lomba. Lana kotokon 5.000 satu kali.
50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Masih tetap untuk paduan suara. Apa katanya? Lemon. Ya, lemon katanya. 5.000. 50. 1 kali. 2 kali. 50.000 3 kali. Ya pira-pira pate untuk gedung pelayanan, pembangunan gedung pelayanan. Lemon Bangsia 50.000 1 kali. 50.000 2 kali. 100 1 kali. 2 kali. 100 3 kali. UP apa katanya? Ya. Semonggo 10.000. 1 kali. 20 1 kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Hutan lau hasil kebun 5.000 1 kali. 5.000 2 kali. Melong ate kisule ki magri jarak kota tolek. 5.000 2 kali. 5.000 3 kali. Ya tetap untuk gedung pelayanan Makassang 50.000 1 kali. 50.000 2 kali. 50.000 3 kali. Penewam teh. Ini yang terakhir. Dompok pisang 10.000 1 kali. 50 1 kali. 100 1 kali. 2 kali. 3 kali. Ya makasih tuh persembahan tersolan sana puang barang pesakti. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan yang senantiasa kami alami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan.
dan kami dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab demi untuk pelebaran firman-Mu di muka bumi ini. Berkatilah usaha pekerjaan kami dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memberi hasil karena pertolongan dan berkat dari Tuhan. Inilah kami, inilah doa dan persembahan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukur. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dipersilahkan persembahan paduan suara dari PKB Jemaat Rantepao. Disilahkan.
Ya toh paduan suara PKB, kalau bisa ada catatan-catatan dari Bapak Ibu sekalian supaya bisa dipersembahkan lebih baik lagi, terutama menghafal. Ya masih ada beberapa di antara peserta yang belum menghafal, saya juga masih termasuk. Ya, tapi memang sengaja masih banyak yang belum ditampilkan dari semua yang dinyanyikan itu, goyangna, pokoknya belum ditampilkan. Nanti kalau diperlombakan baru semuanya ditampilkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3, Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25, Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ya, setelah bahagian firman Tuhan ini terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami boleh datang mempersekutukan diri di dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan bersama dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, oleh karena Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu dikumandangkan di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami sekalian. Kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar sungguh-sungguh firman-Mu terus menjadi pegangan dan penuntun dalam seluruh langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 11 hingga ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka ia kuduskan.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan.
menjelang zaman baru. Amin. Kure sumanga Puang. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu bahwa pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh hadir dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Tema renungan kita dalam ibadah ini atau dalam sepekan ke depan ini dalam lingkungan pelayanan Gereja Toraja yang menuntun pada kebenaran. Iamo me panundu lako lalan katonganan. Menuntun pada kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang kita pahami tentang kata menuntun pada kebenaran. Dan kira-kira bagaimana kalau misalnya yang menuntun adalah orang buta yang menuntun orang buta? Yanna to buta turrenden to buta, kita pasti katakan bahwa mereka tersesat, mereka jatuh, dan mereka bisa menabrak tembok atau mereka bisa terjerumus. Nah, menuntun artinya mengarahkan atau membimbing. Nah, kebenaran kalau kita bicarakan itu kita katakan relatif. Misalnya kebenaran menurut keyakinan agama A. Tapi kebenaran itu artinya yang sesuai atau sebagaimana adanya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kebenaran Kristen, karena itu didasarkan pada Yesus Kristus, maka kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak tanpa kita mempersoalkan kebenaran keyakinan daripada agama-agama lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bulan ini pada tanggal 27 November nantinya kita akan melaksanakan sebuah pesta besar, pesta demokrasi. Kita akan memilih orang-orang yang akan menuntun kita. Kita akan memilih orang-orang yang akan memimpin kita. Kita memilih bupati dan wakil bupati, kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita berbicara tentang memilih, tentu bagi kita semua kita boleh katakan bahwa memilih itu adalah perkara yang gampang-gampang susah. Mengapa saya katakan gampang-gampang susah? Ya gampang karena ya kan kita bebas menjatuhkan pilihan. Siapapun yang kita mau, siapapun yang kita inginkan. Susah oleh karena ketika kita menentukan atau menjatuhkan pilihan kita, itu sangat menentukan perjalanan kehidupan daerah kita, provinsi kita untuk 5 tahun ke depan. Sehingga kalau misalnya kita masyarakat ini salah memilih, maka nantinya itu resikonya akan terpulang kepada kita. Karena semua kita yang ada dalam ruangan ini, saya yakin bahwa kita semua punya figur.
Kita punya sosok. Tapi tidak perlu juga kita mempersoalkan perbedaan yang ada di antara kita. Kalau misalnya si X lebih setuju kepada Y dan si A lebih setuju kepada T, tidak boleh kita persoalkan. Itu adalah hak asasi kita, hak demokrasi kita sebagai anak-anak bangsa. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu bertanya kepada orang yang tepat. Misalnya kita bertanya lagi tentang masalah figur daripada calon bupati, calon wakil bupati kita di sini. Sedikit banyaknya kita sudah mengenal mereka. Karena mereka semua selama ini telah menjadi bahagian dari kita dalam masyarakat. Tinggal kita mau menarik kesimpulan, saya akan menjatuhkan pilihan saya di mana. Karena itu mohon bimbingan tuntunan dari Tuhan. Dalam memilih misalnya gubernur dan wakil gubernur, kita juga tidak boleh serta-merta mengatakan saya lebih senang dengan itu karena ganteng, karena cantik. Sama halnya dengan memilih pasangan hidup. Sekalipun cantik, ganteng itu salah satu syarat, tapi bukan itu syarat utama. Nah karena itu sebelum kita menjatuhkan pilihan kita terhadap gubernur, wakil gubernur kita di Sulawesi Selatan, kita bertanya kepada orang-orang yang tepat supaya memberikan pandangan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita, tapi jangan hanya kepada 1-2 orang, supaya kita bisa lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan kita katakan, ya me ko semban na HP, ya me ko semban na saing. Sekalipun itu semua penting. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu dituntun supaya kita menjatuhkan pilihan kita secara benar dan bertanggung jawab. Dalam bacaan firman Tuhan dari Pertama Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Di situ kita melihat seorang ibu namanya Hana. Dalam menjalani kehidupannya, dia bertanya kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan pergumulannya kepada Tuhan sehubungan dengan kondisi yang dia hadapi. Lalu kemudian Tuhan menjawab dia, dan apa yang dia dambakan Tuhan nyatakan kepadanya, dan lahirlah puji-pujian daripada Hana oleh karena Tuhan yang menolong dia. Jangan salah bertanya. Bertanyalah kepada orang yang tepat, ikutilah orang yang tepat yang menuntun kita pada jalan yang benar. Daniel pun juga mengalami tuntunan Tuhan pada jalan yang benar. Sebagai pendatang atau buangan di daerah Babel, oleh karena dia mengandalkan Tuhan, dia dikaruniai Tuhan hikmat, sehingga raja mengaruniakan posisi strategis dalam istananya. Bayangkan, dia seorang pendatang. Dia berbeda keyakinan dengan orang di Babel. Tapi karena integritasnya. Saya ingat waktu saya masih kuliah, Pak Parapak pernah berceramah di Makassar kepada mahasiswa. Dia katakan, jangan kita mengeluh, saya dihalangi orang-orang lain di situ, di sini, dan seterusnya. Tapi yang paling utama harus kita nampakkan dalam kehidupan kita adalah kualitas dan integritas. Kalau kita berkualitas dan kalau kita berintegritas, pasti kita akan diperhitungkan di mana-mana. Tapi kalau kita tidak berkualitas, kita tidak berintegritas, lalu kemudian kita mau hal yang besar, apa yang bisa kita dapatkan? Kualitas dan integritas. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Sehingga Raja Darius dari Persia yang juga telah menaklukkan Babel mengangkat 3 orang pejabat tinggi di bawahnya. Ya kena kita di Indonesia mak di kuah Menko.
Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan lain sebagainya. Pejabat tinggi di bawahnya, salah satunya adalah Daniel, yang adalah pendatang, yang adalah beda keyakinan dengan Raja Darius. Bahkan dari ketiga orang ini, Daniel sering diberikan tanggung jawab yang lebih besar daripada kedua pejabat tinggi lainnya. Dan kedua pejabat tinggi lainnya itu iri hati kepada Daniel, lalu kemudian menghasut raja. Apa hasutan kedua orang ini kepada Daniel, kepada raja? Hei raja, itu Daniel, itu pendatang itu Daniel. Semua kami ini berdoa kepada raja, tapi kalau si Daniel itu yang kamu angkat juga menjadi pejabat tinggi, dia berdoa kepada Tuhannya, kamu tidak pernah disebut-sebut. Ya, karena dihasut oleh kedua orang ini, lalu kemudian apa yang terjadi? Raja menjebloskan Daniel ke dalam kandang singa. Semalam-malaman di dalam, ternyata Daniel tidak diapa-apakan oleh singa. Karena rupanya Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan daripada mulut singa di dalam kandang singa itu, sehingga singa tidak bisa bergerak untuk memakan daripada Daniel. Dan besok paginya raja datang dan dia melihat, wih, kenapa Daniel belum dimakan singa? Kenapa Daniel tidak diterkam oleh singa? Raja mulai berpikir bahwa pastilah Tuhan ini melakukan sesuatu. Lalu kemudian Daniel dimasukkan dari dalam kandang singa itu, dan kedua orang yang tadinya menghasut raja, dialah yang dimasukkan ke dalam kandang singa. Lalu kemudian kedua orang itu langsung diterkam oleh singa. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seorang Daniel yang mengandalkan Tuhan, dituntun oleh Tuhan pada jalan yang benar, dihindarkan Tuhan dari hal-hal yang tidak semestinya, sehingga kehidupan Daniel sebagai orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan selalu terpelihara. Daniel tidak mengikuti arus, Daniel juga tidak melawan arus, tapi Daniel mampu bermain di dalam arus oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia dapat melalui ancaman-ancaman dalam kehidupannya Daniel. Karena itu pada Daniel Tuhan menyatakan suatu penglihatan, yaitu bahwa pada akhir zaman akan muncul pemimpin besar. Dia adalah makhluk surgawi dari Tuhan, dia adalah Mikael. Bahwa sekalipun ada kesulitan besar yang akan terjadi, yang sepanjang ada bangsa-bangsa di dunia ini, itu belum pernah terjadi kesulitan itu. Tetapi pemimpin besar itu akan mendampingi bangsa Israel, akan menuntun orang Israel sehingga mereka terluput. Bahkan orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidur di dalam debu tanah, mereka akan bangun, mereka akan dibangkitkan, mereka akan dihidupkan. Lalu kemudian mereka dibagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan, orang itulah yang memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Oleh karena mereka adalah orang yang percaya kepada firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, orang yang mengandalkan hikmat daripada Tuhan seperti Daniel. Dan kelompok yang kedua adalah yang tidak tercatat namanya. Mereka mendapatkan kehinaan dan kengerian yang kekal oleh karena tidak percaya firman Tuhan, atau tidak mengandalkan Tuhan, atau tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau demikian yang terjadi dengan umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang dituntun pada kebenaran,
Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan yang ada di sini? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Memang kita akan melaksanakan pilkada, pemilihan bupati, gubernur dan seterusnya, tapi jangan itu di atas segala-galanya. Jangan sampai dengan hal-hal seperti ini membuat terjadi perpecahan, membuat antara yang satu dengan yang lain bermusuhan. Namanya saja pesta demokrasi, harus kita nikmati, harus riang gembira. Karena siapapun yang terpilih nantinya, pasti kita akan duduk bersama. Entah dia bupati, entah dia wakil bupati, entah dia gubernur atau wakil gubernur. Sekali lagi, jangan sampai hal itu justru membuat kita sekalian bermusuhan. Saya ingat waktu kita syukuran di sini, ya ada Pak Dedi, ada Pak Ombas. Mereka berdua bersalaman, mereka berfoto bersama, ditengahi Pak Pendeta Alfred. Apa yang mau dikatakan sebenarnya dari hal seperti itu? Saya tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka, tapi yang saya mau katakan kepada kita dengan peristiwa itu, hendaknya pemilihan ini harus sejuk. Persaudaraan adalah di atas segala-galanya, karena jabatan itu hanyalah beberapa waktu lamanya. Nah sangat tomatua, ya temi jabatan songkok di Sipalelian nih. Kalau sekarang misalnya Bapak Ibu yang ngejabat, mungkin besok lusa orang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka nama kita layak untuk dicatatkan dalam buku kehidupan. Dan di dalam Yesus Kristuslah kita telah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan Yesus Kristus mengenal nama-nama kita, siapa kita sebenarnya. Dan karena itu kalau Yesus katakan, akulah pintu, maka berjalanlah melalui pintu itu, atau lewatilah pintu itu. Kalau Yesus katakan, akulah jalan, laluilah jalan itu. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin hanya melalui pekerjaan Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan kita supaya kita dituntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Supaya tidak ada di antara kita yang salah jalan, supaya tidak ada di antara kita yang tersesat, supaya kita semuanya berjalan pada jalan kebenaran. Di mana ada kehidupan, di mana ada makanan, di mana ada minuman yang hangat, di mana ada hal yang mensukacitakan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita supaya kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sekalipun ada tantangan, tapi kita berjalan dalam terang kasih Kristus. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sadar bahwa tanpa tuntunan dari Tuhan, hidup kita di dunia ini akan tersesat. Tanpa tuntunan dari Tuhan, hidup kita di dunia ini tidak berarti. Karena itu mari kita mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Dia yang menuntun kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin. Dipersilahkan solo PKB Jemaat Rantepao. Kebaikan-Mu Tuhan. Shalom. Saya mau menyanyikan sebuah lagu Kebaikan-Mu Tuhan.
rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Makasih. Ya, menyala PKB ini hari. Ya. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Berita firman-Mu yang boleh diperdengarkan untuk kami sekalian, kami sungguh percaya bahwa hanya Engkaulah yang akan terus menuntun kami pada kebenaran. Sebab tanpa tuntunan-Mu Tuhan, kami tidak mampu berjalan pada jalan yang benar.
Kiranya firman-Mu yang baru saja diperdengarkan menjadi bahagian kami sekalian. Terima kasih jemaat-Mu juga telah menyatakan pujian bersama, bahkan melalui solo, melalui paduan suara kaum Bapa. Semuanya kiranya menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat kami semua yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada dalam rumah-Mu yang kudus ini, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Engkau melihat dan mengenal kami semua Tuhan. Engkau tuntun kami pada jalan yang benar, supaya kami sebagai anak-anak-Mu selalu terjaga dan terpelihara dalam tangan Tuhan. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, Tuhan jaga, lindungi, dan peliharakan mereka. Berkati anak cucu kami yang masih kecil, supaya mereka bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Dalam bangku pendidikan, kiranya anak cucu kami Tuhan selalu sertai. Karuniakan hikmat kepada mereka, supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan terus mengandalkan Tuhan. Berkati para pengajar mereka melalui Bapak Ibu guru, para dosen mereka, supaya dengan penuh sukacita pun juga akan terus mengajar, mendidik, dan membimbing anak-anak kami yang berjuang mencari pekerjaan, baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja. Tuhan menyertai mereka supaya boleh mendapatkan apa yang dirindukan. Jemaat-Mu yang sementara bergumul karena berbagai masalah dalam kehidupan ini, Engkau kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, supaya mereka lalui dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Demikian pun juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit, Bapak Hosea Kareng, Bapak Octavianus Pasolang, Bapak JL Pali, Ibu Diaken Yukarni El Jeri, Nenek Cio Opadea, Ibu Dekato Napa, Nenek Pedi, Nenek Wandi, Bapak Gina, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara-saudara kami yang sementara sakit. Nyatakan pengasihan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan, dan boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Juga kami bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia, khususnya pada hari ini 17 November, Markus Dani, Alvino Della Vito Rido, Novianti Dani Pabisangan, Johannes Martoguhun, John Patasik Kadang, Noni Palangan, Axel Nofrain, Andi Rimanto, dan mungkin masih ada juga yang berulang tahun tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Semua kami yang hadir pada saat ini dalam tugas dan tanggung jawab kami, Engkau mengaruniakan hikmat kepada kami Tuhan. Engkau mengaruniakan kesehatan yang baik bagi kami. Mampukan kami melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan baik, supaya melalui perjuangan kami dan pekerjaan kami, Tuhan selalu mengaruniakan buah yang baik kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan kalau pesta besar Sidang Raya ke-18 PGI telah boleh dilangsungkan dengan baik di Toraja di sini. Tuhan telah melibatkan seluruh komponen masyarakat Toraja, khususnya gereja Toraja, sehingga semuanya boleh dilangsungkan dengan baik. Para peserta yang pada kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Hamba-hamba-Mu yang terpilih menjadi pengurus, berkati mereka, karuniakan hikmat,
supaya boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tanggal 27 November nantinya kami akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Kepada anak-anakmu yang tengah mempersiapkan diri, kami mohon Tuhan Engkau memberkati saudara-saudara kami semua, supaya sungguh-sungguh melalui pesta demokrasi mereka akan menyatakan kepadamu bahwa biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Seluruh penyelenggara pemilu, KPU dengan semua jajarannya, Bawaslu dengan semua jajarannya, Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka supaya mampu bertindak adil dan benar untuk semua, supaya sungguh-sungguh aturanlah yang ditegakkan dan semuanya berjalan dengan baik. Kepada para tim sukses, kepada semua yang memberikan dukungan-dukungan kepada pasangan calon, berkati juga mereka semua Tuhan, supaya semuanya mereka boleh lakukan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, supaya sungguh-sungguh pesta demokrasi ini menjadi pesta riang gembira untuk kami masyarakat. Jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan, kuasa-kuasa kegelapan yang begitu gampang untuk merongrong kehidupan kami bersama, supaya kehidupan bersama akan terpelihara dengan baik dan di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Pelayanan kami sepekan ke depan, Tuhan menyertai kami semua supaya boleh kami langsungkan dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, ini doa syukur kami, ini doa harapan kami. Kiranya rahmat dan cinta kasih-Mu Engkau terus nyatakan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Daniel pasal 12 ayat 3 yang menjadi petunjuk hidup baru. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu penuh karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan merayakan kehidupan dengan keteguhan iman dalam penyerahan sepenuhnya kepada Yesus Kristus Sang Kebenaran yang akan menuntunmu hidup dalam kebenarannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita melakukan nyanyian syukur. Semua orang inginkan kebenaran. Semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang mencari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Silakan duduk dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama. Tuhan memberkati kita di dalam perjalanan. Tuhan memberkati kita sepanjang minggu yang akan kita jalani ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang mencari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus,